Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Selamat sore. Untuk hari ini, sesuai yang tadi sudah diinfokan di Instastory ta'arufonline.id, atau mungkin teman-teman sudah tahu dari kemarin ada beberapa community juga yang memposting posternya kita juga. Terima kasih ya atas kerjasamanya dan juga terima kasih atas supportnya. Mungkin teman-teman juga tahu dari grup-grup WhatsApp atau grup chat yang lain. Dan juga teman-teman sudah follow Ta'aruf Online Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang udah follow juga. Yang sudah pada download ya. Apa kabar teman-teman jomblo? Yang ada di seluruh Indonesia ya. Tentunya hadir di sini. Alhamdulillah, dan insya Allah untuk hari ini, tentunya untuk sore hari ini, saya Mirza Firdaus akan live Instagram bersama Ustadz Salim Afillah. Wow, wah beliau tuh udah pokoknya idola ya. Dari kapan ya? Saya sempat dengerin tuh dari zaman 2 tahun yang lalu ya, kayaknya mungkin udah rame ya Ustadz Salim Afillah. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lagi beliau secara mungkin orang Jogja mana, siapa tahu di sini ada orang Jogja. Walaupun Ta'aruf Online Indonesia ini belum ada di Jogja. Jadi mohon doanya semoga Ta'aruf Online Indonesia ada dan buka cabang yang ada di Jogja teman-teman. Karena untuk saat ini belum ada. Ini butuh yang namanya dukungan dari teman-teman semua nih. Banyak nggak kira-kira yang mau ta'arufan dan mau ta'aruf online? Nah, kita bisa bantu tuh ya, buat teman-teman untuk mencari pasangannya. Karena emang ta'aruf ini salah satu, karena cita-cita kami ya, cita-cita kami yang ada di Ta'aruf Online Indonesia ini adalah ta'aruf online atau ta'aruf ini menjadi solusi utama untuk mencari pasangan gitu. Jadi bukan pacaran lagi. Bayangkan kalau sekarang ini kan ta'aruf menjadi eksklusif. Kalau nantinya ta'aruf ini sudah jadi nggak eksklusif, justru malah visi kami ini nggak jadi eksklusif gitu. Jadi hal yang ya wajar kalau mau cari pasangan ya ta'aruf nggak pacaran gitu. Kapan ya Indonesia bisa kayak gitu? Nah, salah satunya adalah ini kita misinya membuat Ta'aruf Online Indonesia ini dan juga mempermudah teman-teman untuk mencari pasangannya, dan bukan hanya mempermudah tapi juga mengedukasi teman-teman untuk menikah, atau mungkin mengedukasi teman-teman untuk siap dalam arti kata pranikah ya. Siap ini dalam arti ilmu juga, walaupun nanti akan yang lain-lain juga. Nah, dengan kita mempersiapkan ilmu ini, makanya kita undang Ustadz Salim Afillah untuk gabung bersama kita semua untuk memberikan kajian yang sifatnya ya sedikit talk show atau ngobrol ya untuk sore hari ini. Siapa tahu nih dengan nanti Ustadz Salim Afillah ini sudah hadir, kita bisa tanya jawab. Nantinya teman-teman tenang, kalau ada yang mau tanya jawab, nanti akan saya kasih ruang ya atau waktu untuk tanya jawab sekitar 15 menit gitu. Sebelum akhir kita ngobrol. Nah, siapa tahu nih untuk sore hari ini ilmunya jadi berguna banget buat kita semua. Buat yang masih ragu, buat mau menikah masih ragu nih, bisa nggak ragu lagi. Atau sekarang kamu sudah sedang menjalani proses ta'aruf dan masih ragu. Nah, nanti akan kita bedah tuh bobot bibit bebet. Apa itu bobot bibit bebet? Ini sambil nunggu Ustadz untuk gabung ya, untuk join di sini. Bobot bibit bebet ini kalau di orang Jawa mungkin udah terdengar familiar ya. Bobot bibit bebet. Mungkin kalau di luar Jawa, apakah ini terdengar familiar juga? Atau mungkin sudah terdengar tapi nggak tahu artinya. Bahkan mungkin ya, nggak tahu nih kalau ternyata orang Jawa ini nggak tahu kalau bobot bibit bebetnya masih nggak tahu apa itu artinya. Oh, ini Ustadz masih request join, belum bisa tersambung. Oke, nggak apa-apa. Lagi diikhtiarin ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Jadi ya bobot ini adalah untuk penilaian diri sendiri gitu ya. Mungkin yang pada belum tahu, biasa gampang ini contohnya kayak sekolah, pekerjaan gitu. Ini untuk kualitas diri dari lahir batin nih bobot gitu. Kalau bebet ya bibit ya, bobot bibit. Kalau bibit itu berarti garis keturunan. Artinya adalah juga seperti nasab. Kalau di Islam kan ada ya di kita Islam gitu, seperti itu. Garis keturunannya seperti apa, nasabnya seperti apa, keluarganya jelas atau enggak.
bapak ibunya bagaimana, watak seseorang ini kan bisa dilihat dari watak orang tuanya juga gitu. Makanya jadi bibit. Kalau di Islam mencari jodoh adalah nasabnya gitu. Terus ada lagi bebet. Kalau bebet ini setahu saya adalah apa namanya, cara berpakaian seseorang gitu. Karena untuk cara berpakaian seseorang ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya itu siapa gitu. Setahu saya sih gitu. Mungkin nanti akan ada penjelasan yang lebih lengkap dari maklum habis makan minyak-minyak tadi ya. Mungkin akan lebih dijelaskan lagi sama Ustadz Salim Afilah yang beliau sudah request ya. Oke. Nanti ada yang nanya biaya. Nanti tenang. Habis live ini nanti akan aku jelasin ya gimana caranya. Yang penting kamu bisa download dulu aja, download aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di live Instagram kita sudah hadir Ustadz Salim Afilah yang sangat berkarakter ya. Di Indonesia ini udah, kalau mungkin ditutupin wajahnya itu udah tahu nih pasti Ustadz Salim Afilah terlihat dari kupluknya, batik. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah Mas, barakallahu fikum. Ya Sehat-sehat Allah. semuanya mudah-mudahan. Ya, Alhamdulillah semua keluarga sehat. Ya Allah, saya senang banget alhamdulillah. Ustadz. Saya sama tim dari Ta'aruf Online Indonesia ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Antum dan juga tim seluruhnya dari Ustadz Salim Afilah ya. Kita di Semarang senang banget Antum bisa apa namanya, bisa live bersama kita gitu di sini ya. Untuk Iya, memberikan mohon maaf kajian tadi agak tentunya. ada kendala teknis, nggak tahu kenapa tidak bisa di apa namanya gadget yang biasanya dipakai. Jadi ini pakai gadget cadangan. Wah, berarti kayaknya harus ganti yang baru lagi nih ya. Siap, siap. Allah, ya Allah. Terakhir kapan sih Tat ke Semarang tuh, Antum? Sudah lama 2019 mungkin ya. Oh, udah lama ya. Iya, Waktu itu masih iya. sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi. Alhamdulillah kami selama pandemi tidak menjadwalkan acara di luar Jogja, kita online terus. Online terus ya. Alhamdulillah. Kondisi Jogja saat ini seperti apa, Tat? Kalau boleh tahu. Iya, masih angka positif hariannya masih cukup tinggi beberapa hari ini. Insya Jadi Allah. masih prihatin, ya PPKM-nya harus dijaga lebih ketat. Nah, memang luar biasa. Kemarin sempat ke rumah sakit kita salah satunya, rumah Ya. sakit Sarjito apa namanya mengalami kelangkaan oksigen, kehabisan oksigen dan itu tragedi sebenarnya sangat sedih. Tapi itulah kenyataannya. Yang mudah-mudahan Allah terima semua yang wafat dalam keadaan syahadah mendapatkan Amin. tempat terbaik di sisinya, insya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya, semoga berjalan semuanya kembali menjadi lebih baik ya, Ustadz ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kenalin nama saya Mirza Ustadz. Mungkin kalau Oke, kita Mas kan Firza, belum ahlan. kenal ya. Mirza, saya kebetulan dari Ta'aruf Online Indonesia, salah satu timnya juga dari aplikasi ini. Cita-cita kami, sebenarnya visi kami ini simple menjadikan ta'aruf ini jadi hal yang wajar ya. Kalau sekarang kan ta'aruf ini masih eksklusif. Nah, kita pengen Iya, iya, iya. suatu saat nanti Indonesia ini anak-anak muda ketika mencari pasangan ini udah ta'aruf gitu. Nyun sewu Iya, buat iya, yang iya. pacaran ya, nyun sewu ya ini ya. Nyun sewu. Iya, Jadi iya, udah iya. nggak pacaran lagi gitu loh, Tat. Udah pakai inilah solusi. Nah, kami ini ya aplikasi ini tuh hanya misi. Mungkin banyak lah dari teman-teman yang membuat apa biro-biro ta'aruf dan lain-lain. Mungkin antum juga ada gitu ya. Kita saling semoga Indonesia menjadi lebih baik lah dari anak mudanya dulu. Menikahnya udah bener dulu nih. Peranya gitu. Iya, betul, Gitu, betul. Ustaz. Oke, Kalau boleh tahu alhamdulillah. udah berapa lama Tat, antum sudah berkeluarga? Nyun sewu. Oh, iya, ini 17 tahun ya, baru 17 tahun. Masya Allah. Pernikahan baru 17 tahun. Ya. Gimana Mas Fredo, Nyun Sewu ini mau apa namanya pakai gadget yang kameranya lebih baik, izin kita Oh, switch boleh? dulu. Boleh, nggak apa-apa, Iya, nggak iya, apa-apa. khair. Masya Allah. Ya, ditunggu ya teman-teman ya, sebentar ya.
beliau lagi ganti kameranya dulu, handphonenya dulu atau gadgetnya dulu. Insya Allah semoga kualitasnya jadi lebih baik. Walaupun tadi juga sebenarnya sudah baik, tapi insya Allah nanti akan diganti dengan gadget yang biasanya dipakai oleh beliau, mungkin lebih kontrasnya lebih dapat, saturationnya lebih oke, brightnessnya lebih keren, gitu ya. Lah seneng loh ini. Nggak sengaja, Ustadz nggak sengaja di blur. Oh, ini udah request lagi, Masya Allah. Bukan, ini beda lagi, salah. Salah orang. Oh, ini. Bentar ya. Loh, Mbak? Ini kepencet tadi requestannya. Mbak bisa di close dulu aja. Close-nya gimana? Ini nge-closing. Sebentar ya, Ustadz ya. Oke. Close-nya gimana ini? Oh, ampun. Sampun. Matur suwun, nyuwun sewu ya Mbak ya, tadi kepencet. Oke. Ya. Wah, alhamdulillah. Lebih jelas sih. Wah, keren. Tadi di kamera yang tadi ada yang komentar kelihatan gemuk, kayaknya faktor kameranya. Oh, disalahin ya kameranya tetap iya, ya. ternyata beda. Iya. Alhamdulillah. Ya ini nggak kalah kok Tat, sama opa-opa kok, tetap keren. Dengan Siap. tadi obrolan kita sampai namanya? Sudah 17 tahun menikah, Mas. Alhamdulillah. Sudah 17 tahun. Gimana sih rasanya 17 tahun? Saya masih berarti 3-4 tahun sih, Tat. Mungkin teman-teman di sini malah pada belum nikah. Target kita ini teman-teman belum nikah semua nih. Iya. Ya, usia pernikahan itu tentu ada dinamikanya, ada suka dukanya, dan tentu di usia pernikahan seperti saya sudah 17 tahun selalu perlu ada hal-hal yang di-refresh, ada hal-hal yang kemudian di-recharge ya, ditata ulang dan dibuat sedemikian rupa supaya kemudian kita bisa selalu ya jatuh cinta kepada pasangan halal kita, kepada harus tambah sayang, tambah jadi ya perlu pengelolaan yang lebih-lebih. Apalagi usia pernikahan seusia saya, mungkin ada kata-kata yang sering di kalangan bapak-bapak ya, itu ada istilah puber kedua dan lain sebagainya. Tentu ada ujian-ujian yang harus kita waspadai bersama sebagai bagian dari perjalanan kehidupan pernikahan, tapi insya Allah semuanya doable asalkan kita dengan pasangan selalu menjaga nomor satu itu komitmen. Ya. Komitmen ini akad nikah itu kan janji yang sangat agung, kita meminjam asma Allah, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala hadir sebagai saksi janji kita ya untuk saling mencintai, saling menguatkan, beribadah bersama ya untuk bersama-sama rumah tangga kita bukan cuma di dunia tapi nanti sampai menjadi keluarga lagi di surga di sisi Allah. Jadi kalau komitmen ini kuat ya insya Allah mudah-mudahan semua ujian bisa kita lewati. Karena biasanya persoalan pernikahan itu dua ya, muaranya dua. Atau sumbernya, bukan muaranya. Sumbernya dua. Satu tentang komitmen, yang satu tentang ilmu. Yang tentang ilmu ringan, bisa dipelajari, bisa kita misalnya ilmu tentang komunikasi dengan pasangan, ilmu tentang bagaimana mendidik anak, ilmu tentang bagaimana menyikapi masalah-masalah, mengelola konflik, itu persoalan ilmu. Yang bahaya kalau persoalan komitmen. Kalau sudah komitmennya itu melemah, nah itu ya sulit sekali untuk membenahi sisi-sisi yang lain tanpa kemudian di-recharge ya, soal di-refresh, ditajdid komitmennya supaya kemudian kembali ke ikatan yang kemudian kita berjanji bersama-sama dengan asma Allah Subhanahu wa taala gitu. Wah, mantap. Tapi kan untuk menjadi sangat 17 tahun atau mungkin yang sekarang antum lakukan kan ada masa-masa sebelum itu gitu loh. Kayak persiapan di pra-pranya ini. Betul. Contohnya adalah yang mungkin judul untuk obrolan kita sore hari ini, Ustadz, yaitu bobot bibit bebet gitu. Nah, apakah itu masih relevan nggak sih, Tat? Ya antum mungkin sebagai orang Jawa yang kayak itu Jawa banget gitu nggak sih ya? Brandingnya itu Jawa banget gitu.
Iya, Menurut karena abang memang gimana? orang Jawa memberi istilah bibit, bebet, bobot ya. Bibit itu bahasa Arabnya ya nasab ya. Ya. Kemudian bebet itu kan soal apa namanya? Soal kehormatan, soal kemuliaan di tengah masyarakat. Ya istilah kita sekarang strata sosial ya. Kemudian bobot, bobot itu ya apa namanya kualitas ya, kualitas baik sebagai pribadi ada bahasa Jawa abondo dan abandu. Abondo itu dalam soal kekayaan, abandu itu dalam soal koneksi sosial dan apa namanya sahabat-sahabat yang banyak atau rekan-rekan yang luas, jaringannya luas. Tentu dahulu hal seperti itu dirumuskan dalam situasi dan kondisi untuk menerjemahkan apa yang kemudian ada dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tungkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha atau dalam lafaz lain li nasabiha, karena keturunannya, kemudian lima liha karena hartanya, dan yang keempat lidiniha karena agamanya. Nah, ini kan Rasulullah SAW memaparkan fenomena. Secara umum, masyarakat pada saat itu mempersepsikan laki-laki itu ketika akan menikah, dia mayoritas mempertimbangkan kecantikan. Baru kemudian yang kedua mencari yang nasabnya mulia. Yang ketiga kemudian adalah tentang kekayaan. Ya, jarang-jarang laki-laki kok apa namanya agak-agak pertimbangannya soal kekayaan calon istrinya, agak materi-materi dikit itu jarang. Jarang. Tapi paling minoritas kata Nabi SAW walidiniha, dan karena agamanya. Ya, laki-laki yang sangat istimewa itu yang mempertimbangkan pertama-tama soal agamanya walidiniha. Tetapi itulah yang kemudian dikukuhkan dan direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Fadfar bidatid din taribat yadak, maka pilihlah orang yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Nah, kalau sekarang teman-teman di Jawa misalnya mempertimbangkan bibit, bobot, bebet, kaitannya bibit itu sebenarnya ya nasab tadi. Nasab, Cuman ya. pertimbangan tentang nasab kalau orang Jawa itu biasanya untuk meneliti bukan hanya soal apakah dia dari keturunan orang yang mulia dalam arti keturunan ningrat atau bukan, tetapi biasanya memeriksa apakah di dalam nasab itu ada orang-orang yang nyuwun sewu bermasalah secara kesehatan atau secara moral. Yang bermasalah secara kesehatan maksudnya misalnya begini, ada yang di garis keturunannya itu orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan tertentu yang secara genetik ada peluang untuk muncul. Nah, itu kemudian dalam soal moral adalah apakah kemudian di antara jalur nasabnya itu ada yang dikenal sebagai penjahat atau kemudian orang-orang yang kriminal dan lain sebagainya. Itu biasanya orang Jawa melihat bibit itu dari sisi seperti ini sebenarnya. Ya, apakah relevan ataukah tidak? Yang sekarang kita tahu akhirnya orang melihat ya bukan cuma dari sisi garis keturunan ini, tapi ya pribadi orangnya. Karena kalau anak sekarang kan tidak melulu hasil apa namanya didikan orang tuanya secara penuh, tetapi dia dididik oleh lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan. Ya ada anak-anak yang hijrah, tentu ini tidak bisa dijadikan patokan secara mutlak apa-apa yang kemudian ada dalam tradisi lama seperti bibit. Tetapi kalau itu soal mempertimbangkan misalnya secara alasan-alasan kesehatan genetik gitu ya. Kalau orang Jawa mungkin dulu mikirnya sampai situ. Nyuwun sewu, ada penyakit degeneratif misalnya jantung, kemudian apa namanya ada keturunan diabetes yang sangat dominan di keluarga gitu ya. Itu biasanya jadi pertimbangan kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang ya hal seperti itu saya kira kembali kepada apa yang disarankan oleh Nabi SAW, itu makmum ya, imamnya pertimbangannya soal agama gitu. Oke, jadi misal dari nyuwun sewu nih ada keluarga yang mungkin kurang baik gitu, tapi si anak ini sudah hijrah, sudah baik. Iya. Itu tetap enaknya Oh, pertimbangannya. tidak ada masalah. Nggak masalah ya. Masalah. Yang kemudian kita lihat sekarang adalah apakah ya sosok-sosok yang bermasalah itu
dekat dan akrab hubungannya dengan dia atau tidak, itu saja. Kalau Oke. itu misalnya itu bapaknya dulu penjahat, misalnya koruptor, sudah Oke. ditangkap. Tetapi Ya. bapaknya dari dulu di penjara. Sekarang anaknya gimana? Oh, anaknya rajin ngaji, anaknya anak hijrah, kemudian anaknya ya hafalan Qur'annya lumayan. Ya itu sudah tidak lagi menjadi satu hal yang kemudian aib, katakanlah kemudian mau menikahi gitu ya. Itu tidak ada persoalan. Kecuali misalnya dia temannya siapa? Oh, dia itu teman akrabnya, yang satu itu suka ngemplang kalau ngutang gitu ya. Yang satu ini suka nikung sama teman. Oh, yang satu ini nanti kena di hadis yang lain itu almaru ala dini khalilihi, orang itu dilihat diantaranya dari bagaimana kawan-kawan dekatnya ya. Itu karena sangat berpengaruh sekali pada dia gitu. Berarti untuk menilai seseorang tinggal lihat temennya aja ya tadi ya. Maksudnya pasti nggak sih akan ya? teman yang jelek pasti jelek gak sih? Nggak, biasanya begini. Nggak rata-rata ya? Pertemanan yang akrab itu kalau orangnya normal ya, normal artinya dia bukan super personality yang bisa sangat kuat menjaga kepribadiannya tidak larut, pasti akan saling mencuri akhlak satu sama lain. Jadi akhlak itu gampang banget nularnya. Nyuwun sewu, ada temen yang kemudian dia ini seorang yang katakanlah ya soleh, terjaga, tapi kemudian dia punya seorang teman akrab yang standar nilainya jadi beda. Misalnya dia nyuwun sewu, dia biasanya sehari khatam Quran 1 juz gitu ya, bisa khatam dalam sebulan. Tapi dia kemudian punya teman-teman yang jangankan khatam, ya pegang Quran seharian nggak pernah. Lama-kelamaan pasti akan dia merasakan 1 juz itu makin berat. Nah, makin melemah komitmennya. Tapi kalau dia punya teman yang sehari itu tilawahnya 3 juz, 1 juz itu jadi terasa ringan dan biasanya dia bisa jaga gitu. Nyuwun sewu, ada orang yang kemudian mainnya hal-hal yang halal mubah, tapi dia temenan sama orang yang sangat terbiasa melanggar larangan Allah, sangat terbiasa melakukan hal-hal kemaksiatan, bagi dia enteng-enteng aja gitu. Lama-kelamaan akan terpengaruh, lama-kelamaan merasa iya gitu juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya, gitu ya. Tanpa kita sadari standar nilai kita menurun dari semula kayak gitu menjijikkan karena teman sering cerita asiknya, jadi kita nggak waspada, kita terlarut, kita terbawa gitu. Itu seperti itu biasanya gitu. Nah, ya jadi kalau saya biasanya ini saran ya sekaligus untuk teman-teman. Jadi mempertimbangkan agama itu soal apa? Nyuwun sewu, jangan salah paham. Agama itu tidak berarti ilmunya tok atau amalnya tok. Dia rajin sholat, rajin ngaji. Dia seorang yang lulusan fakultas syariah atau lulusan Timur Tengah, bukan cuma itu. Itu salah satu bagian. Saya biasanya mengatakan pertimbangan agama dan akhlak itu meliputi yang pertama, perhatikan hubungannya sama Allah. Yang kedua, perhatikan hubungannya sama ibunya sendiri. Yang ketiga, perhatikan hubungannya sama teman-teman sebayanya, teman-teman akrabnya. Yang keempat, perhatikan hubungannya sama anak kecil. Nah, yang keempat nih bonus, tapi penting juga sih gitu ya. Jadi yang pertama, hubungannya sama Allah. Kenapa agama itu diterjemahkan sebagai hubungan sama Allah? Loh, kalau sama Allah aja nggak setia, gimana bisa diharapkan setia sama pasangan coba? Mantap. Ya, ini kata-kata Imam Syafi'i, jangan kamu pilih orang yang bermaksiat kepada Allah, karena kalau kepada Allah saja dia durhaka, bagaimana kamu bisa berharap dia akan setia kepadamu, gitu ya? Kepada Allah saja dia bermaksiat, bagaimana kemudian dia akan setia kepadamu? Tentu nggak ada Ustaz yang orang nggak bermaksiat sama sekali. Minimal ada ukuran objektif. Kayak ada akhwat tanya, Ustaz, mempertimbangkan agama seseorang hubungannya sama Allah itu dilihatnya gimana sih? Misalnya saya sampaikan kepada akhwat itu, coba Mbak datang ke masjid yang paling dekat dengan rumahnya ikhwan itu, tanya sama marbotnya, kalau subuh kelihatan apa enggak gitu. Jadi kan, iya, coba dicek kalau subuh kelihatan apa enggak. Kalau duhur masih alasan di kantor, asar juga masih di perjalanan, maghrib isya mungkin masih ada meeting atau pertemuan apa. Tapi kalau subuh, nah itu ukuran, gitu ya. Tanyain ke situ. Yang
berikutnya hubungan sama ibunya. Kalau sama ibunya dia tidak bisa hormat, tidak bisa takdim, jangan harapkan dia bisa hormat sama pasangan. Penting ini. Makanya sama ibunya kayak apa? Loh, terus nyelidikinya gimana Ustadz? Ada akhwat pernah tanya begitu. Coba Mbak datang ke dekat rumahnya, tanya sama tetangga sebelahnya. Bu, misalnya tetangga sebelahnya ibu-ibu, pernah dengar nggak mas-mas yang rumah sebelah ini bentak ibunya atau ngomel-ngomel marahin ibunya? Oh, nggak pernah Mbak, masnya yang itu tuh kalau pagi mau berangkat ke kantor ya, sama ibunya itu cium tangan, terus kepalanya dielus-elus sama ibunya, terus dia dada-dada sama ibunya itu, jalannya sampai ke pagar itu nggak jalan maju Mbak, jalan mundur gitu. Nah, itu misalnya saking sayangnya sama ibunya, ya itu sudah masuk gitu ya. Oke. Ini yang kedua gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi sama temen, kaitannya dengan pengaruh. Lihat temennya dan lihat bagaimana persepsi temannya tentang dia. Bukan cuma persepsi temannya tentang dia. Kalau temannya segen, ya pasti ngomong yang bagus-bagus. Tapi perhatikan dulu, ini temannya kayak apa? Yang kedua, kemudian tanyakan seperti apa persepsi temannya tentang dia. Apakah temannya ini mengatakan, oh dia tuh kalau janji pasti dipati. Oh dia tuh orangnya baik. Oh dia tuh orangnya jujur. Tapi kalau temennya aja bilang, dia tuh nggak bisa diandelin. Dia tuh kalau janji meleset terus. Oh, dia tuh kalau ada apa-apa suka ini excuse, kebanyakan alasan. Itu akan kita ketahui dari pergaulan dengan teman-teman akrabnya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika tanya sama seseorang, kamu kenal nggak sama dia? Kenal. Bagaimana kamu kenal? Oh, saya ketemu dia terus setiap sholat 5 waktu di masjid. Kata Sayyidina Umar, itu nggak cukup. Apakah kamu pernah, kata Sayyidina Umar, bepergian 10 hari bersamanya, safar 10 hari. Kenapa? Kalau 10 hari ukurannya Sayyidina Umar, karena kalau 10 hari ke bawah masih jaim. Kalau 10 hari ke atas, itu sudah kelihatan aslinya. Yang emosian, yang egois, yang itu relevan tuh. Mau menang sendiri. Itu relevan. Saya karena pembimbing haji dan umroh ya, saya tahu. Jamaah itu, saya lebih senang bimbing umroh. Karena kalau bimbing umroh itu 9 hari, itu masih pada jaim dan baik-baik saja. Tapi kalau bimbing haji, 40 hari pernah pengalaman ya bimbing haji, hari ke-11 seterusnya, udah kelihatan aslinya semuanya. Masya Allah. Yang malas-malasan kelihatan, yang malas-malasan kelihatan, yang egois kelihatan. Saya juga aslinya kelihatan. jadi kita bisa kelihatan betul itu setelah hari ke-11. Memang benar kata Sayyidina Umar. Makanya kalau mau bilang kenal itu pernah bepergian 10 hari enggak sama dia. Yang kedua, pernah punya urusan muamalah enggak? Pinjem meminjem, utang piutang. Karena itu ukuran di mana seseorang disebut amanah atau tidak. Itu kelihatan dari soal muamalah. Soal utang piutang, soal pinjem meminjem. Kalau sudah kebiasaan ngutang minta tempo terus ya, kemudian excuse ada alasannya terus, ada janji-janji yang sering dilanggar, ini pertanda yang kurang baik gitu ya dalam soal agama dan akhlak gitu ya. Meskipun sholatnya rajin, meskipun tadi yang pertama lolos ya, yang kedua lolos, yang ketiga ini persoalan kalau sampai seperti itu. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, soalnya adalah pernah berurusan konflik hukum atau konflik yang keras nggak sama dia. Karena akan kelihatan orang itu kalau berkonflik, apakah dia pokoknya harus menang, ataukah dia mencari kebenaran. Apakah dia mencari pembenaran, atau benar-benar mencari kebenaran. Menghalalkan segala cara, asal kemudian kepentingannya dimenangkan. Itu kelihatan kalau dalam konflik-konflik seperti itu. Jadi itu soal kenal dengan teman. Kenal melihat dari teman, dan kemudian bagaimana persepsi teman. Yang terakhir hubungan sama anak kecil, itu kaitannya dengan nanti bagaimana dia akan berperan sebagai ayah ataukah sebagai ibu ya untuk anak-anaknya. Itu biasanya sudah kelihatan sejak dia single, tapi nyuwun sewu akrab sama anak-anak, bisa kemudian deket sama anak-anak, main sama anak-anak, nyambung sama anak-anak ya. Itu biasanya sudah terlihat sejak sebelumnya. Meskipun yang keempat ini sebenarnya bisa dilatih, bisa dipelajari. Tapi kalau bisa dapat yang sejak awal sama anak-anak nyambung, alhamdulillah. Misalnya guru TPA, guru TPQ, ya itu recommended. Iya, gitu. Tapi ini semua berlaku untuk akhwat juga nggak? Tadi kan... Saya kira sama. Cuman mungkin cara mengukurnya yang nanti kita perlu misalnya yang pertama, ya kalau akhwat beda, tidak harus
selalu tampak sholat subuh berjamaah ya. Ya, Akhwat misalnya, apakah kemudian dia kalau ikutan odoj ya itu selalu terpenuhi target atau selalu menghilang saat laporan? Wah, jadi Itu kesindir. bisa dilihat gitu ya. Oke. Ya kalau yang ikhwan misalnya ada seorang akhwat yang nanya ke marbot masjidnya, terus jawaban marbot masjidnya, oh Mbak itu, wah masnya itu bukan cuma selalu terlihat, Mbak sering rebut tugas saya, tiba-tiba sudah pegang mic terus adzan, padahal adzan kan tugas saya. Itu berarti lolos ya gitu ya. Bisa dicontreng itu. Itu contohnya cara mengukur bagaimana soal agama itu menjadi pertimbangan utama. Karena baik wanita maupun laki-laki, Rasulullah SAW selalu mengatakan kalau kepada wanita Rasulullah mengatakan kepada walinya, kalau datang kepadamu seorang lelaki yang kamu ridhoi akhlak dan agamanya, maka dia mengkhitbah, maka terimalah nikahkan dengan putrimu. Karena agama dan akhlak ini pertimbangan utama. Kalau kepada laki-laki, Rasulullah mengatakan fadfar bidatid din taribat yadak, maka menangkan olehmu, pilih olehmu yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Itu. Tapi standar-standarnya ini kan kadang beda nih, Tat. Standarnya ke orang tua ini mungkin memandang standar yang tadi antum sampaikan mungkin beda lagi. Nah, tentang orang tua gimana dong menyamakan standarnya kita, mungkin teman-teman di sini yang belum menikah, untuk menyamakan standarnya kita sama standar orang tua, mungkin yang maunya ini itu yang harus punya mobil dulu, punya rumah atau kamu harus PNS dan lain-lain lah gitu. Ya itu juga ujian kedewasaan kita. Kita itu kan yang akan menikah kita, yang akan menjalani rumah tangga kita. Seberapa yakin kita dengan berbagai kriteria yang telah kita tentukan. Ya, kita nggak mengharuskan dia mapan dulu, tapi dia punya komitmen untuk berjuang, dia punya komitmen untuk bekerja keras, dia punya sifat tanggung jawab yang menonjol. Itu sudah cukup katakanlah untuk kita. Nggak harus punya rumah dulu, nggak harus punya mobil dulu. Karena kalau nunggu punya rumah dulu, punya mobil dulu, ya dapatnya yang sudah umur 40 katakan. Itu misalnya. Kemudian kita sebagai akhwat misalnya juga punya kewajiban untuk menyampaikan prinsip-prinsip seperti itu kepada orang tua. Bapak, Ibu, mohon maaf ya tentang kriteria mapan yang Bapak dan Ibu sampaikan. Saya bisa memahami Bapak dan Ibu sangat ingin ya saya berada di tanggung jawab seorang lelaki yang tepat, seorang lelaki yang mampu untuk kemudian mencukupi, menafkahi, ya, memuliakan istrinya dan anak-anaknya nanti. Tapi mobil, rumah, dan lain sebagainya itu buat saya bukan ukuran mutlak, tapi lebih-lebih kepada bagaimana kelihatan dari sikapnya, tanggung jawabnya, akhlaknya, ya, ibadahnya yang terjaga dan lain sebagainya. Dan itu saya dapati pada calon saya ini. Saya mohon Bapak dan Ibu memberikan kepada saya kelonggaran soal apa tadi yang Bapak Ibu inginkan, harus punya calon yang mapan begini-begini. Toh apakah dulu Bapak dan Ibu juga langsung makmur ketika kemudian menikah? Kan enggak gitu ya. Sama-sama berjuang, sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang. Itu pasti setiap manusia menjalani proses dan dinamikanya. Itu bagian dari pendidikan juga untuk saya, bahwa hidup ini kan tidak selalu serba ada, tetapi kita punya rencana-rencana yang baik, proses-proses yang baik menuju ke depan. Jadi ini juga ujian kedewasaan kita adalah mampu memberikan pemahaman kepada orang tua tentang seperti apa ya rumah tangga yang akan kita bangun, visi misinya seperti apa, kriteria calon seperti apa. Ayo mulai sekarang teman-teman sudah harus bisa menyampaikan kepada orang tua dan menyampaikan yang prinsip-prinsip ini gitu ya. Itu penting banget gitu. Jadi kalau nyuwun sewu ya, ngelobi orang tua saja tentang kriteria kita atau tentang nanti cara pernikahannya seperti apa. Kita pengen walimah yang syar'i ya, yang tidak ada hal-hal yang bermasalah secara syariat, seperti soal hiburannya seperti apa, nanti posisi tamu seperti apa, posisi makanan, hidangan kalau bisa tetap dinikmati dalam keadaan duduk dan jangan berdiri ya. Tidak ada ikhtilat, jangan sampai campur baurnya terlalu parah misalnya.
Kalau itu saja kita tidak bisa menyampaikan kepada orang tua, mungkin memang harus latihan dulu sampai kemudian kita bisa punya posisi tawar depan orang tua, menyampaikan kepada orang tua, gitu ya, bernegosiasi dengan orang tua, itu bagian juga dari latihan kedewasaan. Nanti itu akan sangat bermanfaat ketika sudah menikah, ketika sudah berumah tangga, karena kita juga akan bernegosiasi dengan seluruh dunia. Gitu. Itu. Berarti artinya kalau kita bisa negosiasi menjelaskan hal tersebut ke orang tua kita sendiri, berarti kan soalnya kita harus nego lagi sama calon mertua, iya nggak sih, Tat? Iya. Belum lagi kita harus nego lagi. Kalau saya dulu pengalamannya begini. Nah, gimana nih? Umur berapa tuh, Tat, waktu nikah? 20. Masya Allah. Hey, 20. yang umur 20, hey, yang umur 25 nggak kawin-kawin, hey. Jadi, saya sangat terbantu dengan bagaimana calon istri saya mampu meyakinkan orang tuanya bahwa saya adalah sosok yang menurut dia benar, tepat untuk dipilih, karena ya pada saat itu dari sisi pekerjaan tetap jelas saya tidak punya. Jangankan punya rumah, punya mobil, pekerjaan tetap saja. Ya saya sudah mulai menerbitkan karya ya. Saya sudah punya 2 buku yang diterbitkan. Kemudian saya punya usaha patungan sama teman-teman, punya usaha di dekat kampus ya, warung kecil-kecilan begitu. Tetapi dari sisi mungkin bayangan untuk kapan punya rumah, kapan punya mobil itu masih agak jauh gitu. Tetapi calon istri saya mampu meyakinkan orang tuanya bahwa saya insya Allah sudah istikharah, kata dia, dan menurut saya dia ini pilihan yang tepat, dia orang yang mampu bertanggung jawab, dia orang yang dia terlihat kepemimpinannya, dia punya karyawan-karyawan, saya sudah tanya ke karyawannya seperti apa orangnya, katanya gitu. Gitu ya, jadi akhirnya kemudian orang tuanya luluh ya, orang tuanya kemudian bisa menerima dan akhirnya kemudian kami bisa menikah pada saat itu. Jadi peran dari masing-masing untuk menguatkan pemahaman kepada orang tuanya juga penting. Saya misalnya kepada ibu saya juga harus agak cukup serius membicarakan dan melobi, karena contoh ini dari sisi usia. Ketika itu usia saya 20 tahun, calon istri saya usianya sudah 22 lebih. Jadi saya sama beberapa teman itu istilahnya IPKK ya, Ikatan Pencinta Kakak Kelas. Di mana sih emang kuliahnya dulu? Enggak, beda kampus sih, beda kampus. Cuman dari sisi usia kan ibu saya mempertanyakan, kenapa kamu pilih yang lebih usianya lebih tua, nak. Namanya perempuan itu, nak, nanti lebih cepat tuanya itu lebih cepat. Makanya kenapa ibumu sama bapakmu, bapak sama ibu saya selisih 6 tahun lebih tua bapak saya ketika itu untuk jadi cermin sama ibu saya. Itu kenapa kamu harus milih yang lebih tua? Padahal itu perempuan itu lebih cepat tua. Perempuan itu nanti kamu masih kuat-kuatnya, kamu masih di puncak sebagai seorang lelaki yang meniti karir, katakanlah begitu. Nanti istrimu sudah kelihatan lebih tua dan sebagainya. Kamu pikirkan jauh-jauh. Saya meyakinkan ibu saya, insya Allah Bu, nanti kalau saya bisa membahagiakan, memuliakan, insya Allah dia awet muda. Nah sekarang ya orang selalu bilang saya yang cepat tua, istri saya yang jauh lebih muda gitu ya. Nah tapi ketika itu ada proses untuk meyakinkan kepada ibu, Bu insya Allah ini saya memilih pilihan yang tepat. Karena kalau maksain nyari yang seusia atau lebih muda, Bu, ini agak susah yang mau dan siap di usia-usia seperti itu ya. Saya baru 20, berarti kan kalau cari yang lebih muda 19, 18. Ada teman saya seangkatan bilang, nikah sama kamu tuh mau banget, tapi ya jangan sekarang. Suruh nunggu lulus dulu ya. Gitu ya. Jadi ya itu pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Nah, jadi itu ya masing-masing punya tugas ya. Jadi pasangan calon-calon suami dan calon istri ini punya tugas masing-masing untuk punya lobby kepada orang tuanya, menyampaikan kenapa ini pilihan yang tepat. Kalau memang sudah mantap secara kriteria-kriteria tadi secara pribadi, nah itu nanti disampaikan kepada orang tua gitu. Kalau misal ngelobi orang tua kita sendiri, itu masih belum bisa, apakah ini indikasi sebenarnya kita belum siap nggak sih? Untuk menilai diri sendiri kita tuh kan mungkin kayak, udah siap nikah? Siap. Ya mungkin siap di lisan, mungkin kita nggak tahu kalau ternyata tuh kita siap nggak sih? Ya tidak mutlak, tapi kalau kitanya
misalnya baru ngelobi sama orang tua terus dibentak bapak sekali lalu kita nangisnya semalaman, memang berarti masih ada yang perlu diberesin dari diri kita gitu ya. Kalau kita kemudian cuma diajak ngomong sama ibu sebentar terus kita ngambeknya lama, katakanlah, ini masalah. Ini berarti ada yang belum selesai dalam proses pendewasaan diri kita. Ya kalau kita sudah siap itu di antara tandanya ya ibu mau berkata seperti apapun, kita kemudian tetap bisa duduk dengan tenang, menyimak, tidak terpancing emosi, tidak membentak kepada ibu, gitu ya. Kita bisa nahan kata-kata, tetap ngobrol dengan nyaman. Itu salah satu tanda. Meskipun orang tua belum setuju, tapi kalau kita sudah bisa menunjukkan sikap yang dewasa seperti itu, insya Allah sudah siap. Tapi kalau tadi dibentak bapak sekali, nangisnya semalaman, terus habis itu nggak mau ngomong seminggu, gitu ya. Itu masalah. Itu masalah gitu ya. Berarti ada yang belum selesai. Nah, waktu itu Ustadz Salim Afilah ini bahwa aku kayaknya udah selesai nih. Tadi kan antum ada hal yang menarik ya, itu udah selesai sama semuanya. Yang sudah selesai itu apa aja sih, Tat? Akhirnya bisa nikah nih. Sebenarnya saya agak mensiasati ukuran kedewasaan ala bapak ibu saya. Jadi ketika saya kemudian membaca ya, bapak ibu saya ini akan memandang saya sudah dewasa. Kalau saya tidak hanya memikirkan diri saya sendiri, tapi sudah mulai mikirin adik, mikirin keluarga. Nah itu saya siasati. Saya kalau lagi telepon sama bapak sama ibu, yang saya omongkan bukan urusan saya. Yang saya omongkan tentang bapak. Bapak, Sunti kalau ini katanya mau beli tanah yang itu, jadi apa enggak? Ibu gimana kemarin kegiatan sama ibu-ibu? Itu apa yang bisa saya bantu? Nah, itu menjadikan orang tua merasa, wah anak ini sudah dewasa. Karena dia sudah nggak lagi mikirin dirinya sendiri. Tapi nyuwun sewu, Anda umurnya bukan 20 lagi, 21, 22. Tapi tiap telepon ngomongnya, Bu, tugas belum ngumpulin, Bu. Aduh, berat banget ini. Pasti ngeluh kayak gitu ya? Sambat-sambat pasti terus. Orang tua kepikiran. Kita mau minta nikah kayak apa, kata orang tua, lah kamu itu praktikum belum bikin laporan aja ngeluhnya setengah jam mosok gitu mau nikah gitu kan. Nah itu contoh gitu ya. Jadi saya dulu agak tahu, bapak saya ibu saya itu ukurannya anaknya dewasa itu begini. Makanya saya sering kemudian diskusi sama bapak ibu, ya saya menunjukkan bahwa fokus saya sudah bukan diri saya lagi. Saya sudah mau mulai mikirin adik gimana, jadi masuk pesantren apa enggak, rencananya kapan mau survei, nanti saya siap nganter misalnya gitu ya. Sudah pada cara-cara berbicara, diksi-diksi semacam itu, Bapak Ibu sudah ketika saya minta nikah, iya nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, ini salah satu gitu ya. Tentu ada support system yang lain, bahwa saya itu sejak kelas 3 SMA tidak minta uang kepada Bapak dan Ibu. Masya Allah. Kerja. Tapi gini, maksud saya, kalau dikasih saya terima, tapi saya tidak minta. Beda loh ya, nyuwun sewu. Saya janji sejak kelas 3 SMA itu, Bapak Ibu mulai sekarang saya tidak akan nyuwun. Saya nggak akan minta uang kepada Bapak Ibu. Ya saya waktu itu mulai dengan jualan buku, ya, kemudian mulai dengan nabung dari berbagai usaha ya. Apa aja lah, waktu kelas 3 SMA sudah mulai menjalani macam-macam bisnis apa aja. Kemudian tadi bisa nyewa tempat di dekat kampus untuk bikin usaha patungan sama temen. Kemudian nulis, mulai diterbitkan, ada royalti buku dan lain semacam itu. Tapi sejak kelas 3 SMA saya bilang sama Bapak Ibu, saya tidak akan minta, saya tidak akan nyuwun uang lagi. Nah, kalau Ibu tanya, nanti kalau tak kasih mau nggak nerima? Ya mau Bu. Oh ya wes gitu. Ini beda loh. Kita minta, pas Bapak Ibu nggak ada, mereka sedih. Betul nggak? Tapi kalau mereka mau ngasih, lalu kita terima, mereka seneng nggak? Iya, betul. Seneng ya pasti ya. Jadi beda loh. Ini beda loh, gitu ya. Jadi saya waktu itu selalu berpikir, iya, ini kalau saya minta, pas Bapak Ibu nggak ada, itu bisa bikin sedih. Tetapi kalau saya tidak minta, lalu ketika Bapak Ibu ngasih saya terima, mereka pasti seneng. Nah, settingnya begitu. Sejak kelas 3 SMA saya begitu. Jadi, Pak, Bu, mulai sekarang saya tidak akan minta uang gitu ya. Loh, nek butuh apa-apa gimana? Nah, saya akan usahakan kalau memang apa semua yang bisa saya lakukan. Tapi nek tak paringi ora ditolak tongger, kata Ibu. Kalau saya ngasih nggak ditolak karena gitu. Saya bilang, enggak Bu, insya Allah saya akan terima, itu berkah. Kalau Ibu maringi dengan ridho, itu pasti jadi doa, pemberiannya jadi berkah gitu.
gitu. Nah, tapi dapat Jadi gitu. dapat inspirasinya dari mana? Waktu itu 3 SMA sudah, aku nggak mau minta nih. Ah, ya karena pengen segera nikah aja. Enggak, maksudnya adalah supaya apa namanya? Waktu itu memang saya sudah mencoba berpikir secara mandiri ya. Kalau bisa itu karena saya ketika dulu belajar di pesantren di fikih itu ada pembahasan tentang sebenarnya tanggung jawab orang tua kepada anak untuk anak perempuan memang mengantarkan dia sampai ke pernikahan kan gitu. Tetapi untuk anak laki-laki sebenarnya tanggung jawab orang tua adalah sampai dia balik. Harusnya anak yang balik itu sekaligus akil sekaligus mukallaf. Anak yang balik itu sudah seharusnya dia memproses dirinya untuk menjadi yang penuh ya bertanggung jawab atas dirinya karena dia harus akil dan mukallaf itu tadi. Makanya ya saya waktu itu berpikir kapan ini saya bisa segera mandiri. Jadi kalau kelas 3 SMA dihitung dari sejak balik itu kan ya sudah 6 tahun ya. 5 tahun lah, 5 tahun. Jadi itu proses untuk kemudian saya harus kemudian merasa sudah saatnya saya mandiri gitu ya. Itu proses berpikirnya seperti itu. Kemudian makanya kelas 3 SMA matur sama orang tua, Pak Bu, mulai sekarang saya nggak pengen nyuwun arto gitu ya. Ya tadi kalau dikasih diterima karena dikasih itu ya, kalau kita terima orang tua seneng ridha ini jadi berkah ya. Tapi kalau minta meskipun kita dikasih tapi pas sebenarnya bapak dan ibu itu sedang nggak punya kan sedih gitu ya. Itu kan sedih gitu. Demikian alhamdulillah. Dari kecil berarti udah ikut kajian-kajian ya, Ustadz ya, antum ya? Ngaji sama ibu sendiri ya waktu kecil karena ibu saya juga alumni pesantren. Kemudian masuk pesantren usia SMP sih, usia SMP. Iya. Jadi sekolahnya di sekolah umum tapi tinggalnya di pesantren. Jadi memang tidak tinggal sama orang tua itu sudah sejak SMP. Saya di pesantren waktu SMP itu Bunyai itu suka bikin gorengan. Saya sampai usul sama Bunyai kalau gorengannya kan eco sangat Bunyai kalau dijual ke santri-santri gimana saya yang jualin. Jadi waktu di pesantren itu saya sudah jualan gorengannya Bunyai. Udah belajar. Ternyata di mana sih? Di Jogja. Gitu. Pesantrennya dulu di Purworejo malah di Musyar ya gitu. Udah belajar ya. Berapa lama? Iya. Berapa lama? Waktu proses itu untuk menikah tuh? Oh, saya ya. Antum. Ini jadi cerita nih. Nggak apa-apa, ini justru kepancing. ini kan jarang bahas antum soalnya kan. Iya, gitu ya. Jadi saya itu mengajukan keinginan untuk menikah sama orang tua sekitar bulan Juni tahun 2004 ya. Bulan Juni. Kemudian saya menyampaikan kepada seorang ustadz ya karena waktu itu saya pikir nyari sendiri sih bisa sih, cuman kayaknya pandangan orang yang lebih soleh penting gitu ya. Makanya saya kemudian musyawarah dengan seorang ustadz kalau saya ingin segera menikah sebaiknya gimana? Ya mau dibantu apa mau sendiri nyari? Kalau dibantu aja gimana Ustadz supaya kemudian prosesnya lebih terjaga juga kemudian siapa tahu dengan begitu lebih berkah gitu. Oh ya udah antum bikin biodata ya ini tak kasih belangko isian kamu isi. Gitu. Kemudian saya isi biodata itu saya serahkan. Kemudian tanggal berapa ya akhir bulan Juni lah. Akhir bulan Juni saya dipanggil oleh Ustadz. Ini kayaknya ada yang cocok nih dengan kriteria antum ya gitu. Jadi waktu saya ditanya itu sebenarnya ya kriterianya apa? Yang solihah dan mensolehkan. Itu bagus, cuman itu namanya kriteria abstrak. Coba kriterianya dikonkretkan. Kriteria yang konkret yang seperti apa? Oh yang bisa ditemukan, ya yang mudah untuk kemudian dikenali kriterianya. Oke. Akhirnya kemudian saya waktu itu menyampaikan di antara kriteria yang saya ajukan adalah calon istri saya ingin yang memiliki 3 kelompok binaan pengajian. Gitu. Hah? Antum kenapa kok mikirnya nyari yang punya 3 kelompok binaan pengajian? Berarti dia sudah selesai dengan dirinya. Dia bisa bimbing orang lain gitu ya. Dia bisa mengelola dengan baik ya halakoh-halakoh yang dibimbingnya. Itu aja gitu ya. Kata Ustadz, saya aja nggak kepikir seperti itu. Antum pinter gitu ya. Jadi orang itu kalau sudah punya kelompok-kelompok yang dibina dengan baik, insya Allah memang ya biasanya terjaga kebaikannya. Oke, ini ada gitu ya. Akhir bulan Juni itu dikatakan ini ada yang sesuai kriteria antum. Cuman
ini persoalannya katanya. Apa Ustaz? Ini kan antum kan pengennya ya yang seusia dan lain sebagainya. Kalau yang seusia nggak ada. Dan ini akhwat ini juga pengennya juga pengen punya suami yang seusia dia atau lebih tua. Dan antum nggak masuk. Tapi menurut saya, kok saya punya firasat cocok. Coba nanti kapan datang ke rumah, ya, ambil biodatanya, nanti antum pelajari. Kalau antum sudah oke, baru biodata antum tak kasih ke dia. Nah, saya segera ambil, pelajari, 3 hari saya pelajari, kemudian saya mengatakan, insya Allah saat lanjut, saya merasa insya Allah ini bisa dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya. Oke. Kemudian biodata saya dikasihkan ke akhwatnya. Katanya akhwatnya kebingungan itu dapat biodata saya. Ya, dari sisi bahwa ya saya tidak masuk di kriteria dia, tidak lebih tua, tidak, pokoknya nggak masuk. Iki sopo cah cilik. Dan, wah bener itu. Apalagi waktu itu, meskipun saya sudah sering isi kajian, kemudian juga buku saya sudah terbit, gitu ya. Ya sebenarnya saya cukup terkenal di kalangan teman-teman. Tapi dia ini memang mungkin nggak gaul, dalam arti nggak mengikuti perkembangan yang gaul-gaul di anak-anak muda, sehingga dia nggak kenal, dia nggak kenal saya. Alhamdulillah gitu, nggak kenal. Oke, tapi kemudian dia diminta istikharah, kemudian juga diminta untuk kemudian mempertimbangkan baik-baik ya, 5 hari kayak 5 hari kemudian dia mengatakan baik, insya Allah proses dilanjutkan. Oke, kalau begitu besok pada datang ke rumah. Jadi kami datang ke rumah Ustadz untuk ketemu itu 8 Juli 2004 ya. 8 Juli 2004 ketemu ya. Sebenarnya saya itu sebelumnya sudah mencoba melakukan penyelidikan gitu ya, nazarnya. Rasulullah SAW kan memberikan arahan kepada kita supaya ya kalau mau nazar lihat langsung supaya menemukan alasan yang kuat untuk menikahi kan gitu. Jadi saya baca di biodata dia itu, dia kerja part time di sebuah apotek karena dia dulu sekolah lanjutan atasnya asisten apoteker kan gitu. Jadi dia selain kuliah dia kerja part time di sebuah apotek. Nah, saya pergi ke apotek itu sebenarnya sebelum hari pertemuan itu saya pergi ke apotek itu beli multivitamin, harganya waktu itu Rp18.000. Bisa aja. Cuman sayangnya saya salah strategi karena ternyata asisten apoteker itu tidak jaga di depan untuk melayani pembeli, tetapi ngeracik obat di belakang. Jadi itu nazarnya gagal. Jadi itu nazarnya gagal. Akhirnya ketemu tanggal 8 Juli itu duduk ya. Sama-sama duduk, ya sepanjang pertemuan saya itu nunduk terus, nggak berani ngangkat kepala, nggak berani natap langsung ke dia. Ya. Alhamdulillah itu meja ruang tamu Ustadz itu terbuat dari kaca gitu. Ya. Oh, kepantul. Memang Antoni jadi pandai berpolitik. Ya, kelihatan. Banyak strateginya ya. Kelihatan. harus. Ini kelihatan di wajah. Oke, bismillah. Kok semakin mantap akhirnya hari itu. Nggak banyak kata-kata sih tanggal 8 Juli. Ketemu kedua tanggal 12 Juli. Di tempat yang sama, kita sudah mulai ngobrol banyak. Okay. Jadi, dia mempertanyakan berbagai hal terkait diri saya, keluarga saya, seperti yang tertulis di dalam biodata. Saya juga mengkonfirmasi beberapa hal terkait dia ya. Dia cerita di latar belakang keluarganya seperti apa, macam-macam. Kita sudah pokoknya obrol-obrolan. Meskipun kadang-kadang pertanyaannya ya berat-berat ya. Apa perspektif antum tentang istri yang berkarir gitu ya, dia tanya misalnya seperti apa konsep nafkah yang akan antum berlakukan di keluarga, seperti apa konsep dalam mendidik anak nantinya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dia tanya. Pokoknya pertanyaannya berat-berat. Kemudian diakhiri dengan apa ya namanya? Dia ngaku, dia cerita. Saya tidak bisa masak kata dia. Jadi kalau nyari yang pinter masak, kayaknya saya mundur gitu. Waduh, gitu ya. Ternyata nggak bisa masak. Oke, saya sudah tahu ini salah satu hal yang dia sudah akui, dia nggak bisa masak. Terus ternyata dia mengatakan lagi, saya juga tidak terbiasa mencuci karena tangan saya alergi deterjen. Wow, ya udah nggak bisa masak, nggak biasa nyuci. Wah, hebat betul ini gitu kan. Oke. Akhirnya kemudian karena saya merasa dalam hal-hal yang lain sudah terlalu banyak yang menurut saya masuk ke kriteria, masa hanya gara-gara nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, saya nyerah. Akhirnya saya menyatakan, saya itu nggak cari tukang masak, saya itu nggak cari tukang cuci, saya itu nyari istri. Kalau soal masak,
di Jogja ini banyak rumah makan dan murah-murah lah dibanding kota-kota lain. Kalau soal nyuci, sudah ada laundry. Laundry itu sekarang kiloan. Ya, jadi saya sampaikan, pokoknya kalau mantap, bismillah saya siap untuk ngajak keluarga, bicara dengan keluarga panjenengan. Tapi kalau panjenengan belum mantap, coba kemudian pertimbangkan lagi, musyawarahkan dengan keluarga, sampai kalau memang iya atau tidak. Kalau iya, bismillah saya akan datang bersama keluarga. Kalau tidak, ya bismillah, mungkin itu yang terbaik. Saya juga insya Allah bisa mencari, mungkin ada yang tertulis di Lauhil Mahfud, mungkin namanya beda dengan nama Anda gitu kan, cerita gitu. Ternyata dia bisa menyampaikan ke orang tua, kemudian beberapa hal, akhirnya disepakati ya, 12 Juli kan itu ya, 3 hari kemudian dia ngabari, oke, orang tua, oke, boleh mau datang ke rumah. Kalau sama saya nggak mau datang sendiri, saya bilang saya akan datang bersama orang tua saya langsung, karena orang tua saya sudah sangat percaya kepada saya, jadi nanti datang efisien aja, langsung khitbah, saya bilang gitu. Oh gitu, oke, nanti disiapkan. Jadi 18 Juli, 18 Juli itu langsung kami keluarga besar ya, 3 mobil waktu itu, datang ke Ngawi, karena dari Jogja ke Ngawi, Jawa Timur waktu itu. Nah itu, zaman itu kan belum ada GPS ya, belum ada share location. Jadi digambarin peta buta, terus sama dia dikirim kan gitu, dikasihkan. Ya peta buta buatan perempuan pasti skalanya kacau gitu. Karena skalanya kacau ya kita tersesat-sesat, harusnya dijadwalkan sampai sana jam 11, itu 1:30 baru sampai lokasi. Lama banget 1:30 baru sampai lokasi. Iya, karena memang jauh juga sih, 1:30 sampai lokasi. Kemudian ketika sampai di sana itu kan lucu-lucu aja kejadiannya gitu ya. Saya melihat ini kok mukanya dia, keluarga besarnya sama tetangganya tuh serem-serem gitu. Terus saya kan bukan WA, waktu SMS ya, zaman SMS. Saya SMS, ini kok pada serem-serem wajahnya deh. Dia bilang, kemudian sambil ketawa juga, dia bilang, ini pada belum makan, nungguin tamu yang dari Jogja. Ya, pantas gitu. Nah, terus ngeleh kafe. pada makan, ada makan dulu gitu ya. Makan dulu, akhirnya setelah selesai makan baru acara, baru penyampaian lamaran gitu ya. Pak D saya waktu itu, Pak D saya yang mewakili keluarga besar untuk menyampaikan lamaran. Kemudian dijawab oleh Pak D-nya dia juga gitu ya, Pak D-nya dia juga untuk menjawab lamaran itu. Ternyata jawabannya adalah lamarannya diterima, tetapi untuk pernikahan mohon 2 atau 3 tahun dari sekarang ya. Alasannya keluarga baru saja, kakaknya laki-laki tapi baru saja menikah sekitar 6 atau 7 bulan sebelumnya. Gitu ya. Jadi di desa, wah tabu sekali, setahun kok punya hajat 2 kali gitu kan. Ya itu tabu waktu itu di desa. Yang kedua, di Semarang juga ya. Iya, betul kan. Yang kedua ini soalnya adalah bukan 6 atau 7 bulan sih. Pokoknya belum ada setahun, saya lupa 9 atau 10 bulan itulah. Yang kedua, ya Mas Salim ini kan belum waktu itu ya, belum selesai kuliahnya gitu ya. Gimana kalau diselesaikan dulu aja kuliahnya, baru nanti pernikahan dan macam-macam. Semacam-macam gitu ya. Ya kalimatnya halus pakai bahasa Jawa kromo inggil yang daki-daki itu. Cuman intinya diterima tapi nikahnya 2 atau 3 tahun lagi. Wah, itu saya merasa waduh berat ini. Jadi kalau 2 atau 3 tahun lagi, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Artinya maksud saya 2 atau 3 tahun itu kalau nunggu, ada godaan kiri, ada godaan kanan. Ya. Godaan kiri adalah godaan bahwa ya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang diinginkan kan di antara kami gitu. Karena sudah merasa ada ikatan, misalnya begitu. Itu godaan kiri. Godaan kanan itu lebih berat. Godaan kanan itu kalau ketemu yang lebih baik kemudian ya akhirnya nggak jadi. Itu godaan kanan itu. Ya ada godaan kiri, ada godaan kanan. Ya sudah, akhirnya kemudian saya waktu itu memberanikan diri ngomong di forum itu gitu. Saya menyampaikan, Pak, mohon maaf saya menyela sedikit, Bapak Ibu sambil monggo dahar dan ngunjuk. Tadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh keluarga bahwa lamaran diterima tapi pernikahan 2 atau 3 tahun lagi. Mohon maaf, saya ini memang mengikhtiarkan untuk segera menikah karena saya mempertimbangkan
hukum menikah untuk diri saya pribadi itu sudah mendekati wajib. Hmm. Jadi kan nikah itu hukumnya bertingkat-tingkat ya. Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Ya, di antara ciri yang wajib, dia sudah memiliki kemampuan dan dia sudah takut jatuh ke dalam kemaksiatan. Jelek-jelek begini ya dulu waktu usia-usia itu fansnya lumayan banyak. Gitu. ya, jadi sudah takut jatuh ke dalam hal-hal yang menimbulkan murka Allah. Jadi saya hukum menikah untuk saya sudah mendekati wajib gitu kan. Maka saya sekarang mengikhtiarkan pernikahan ini. Jadi urusan saya segera menikah, ya belum soal dengan siapa karena saya percaya bahwa yang jodoh saya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz di sisi Allah. Nah kalau nama yang tertulis di sisi Allah itu bukan Dwi Indah Ratnawati binti Haji Muhammad Samidi ya. Saya mohon izin, mohon pamit, nanti segera pulang, dan mohon doa restu mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh di tempat lain sesegera mungkin. Itu Pak D saya melototin saya. Kamu ngomong apa kamu? Kaget ya. Iya, semuanya saling pandang. Shocking bener waktu itu. Kok berani-beraninya kamu ngomong begitu? Bapak saya ketawa gitu. Karena bapak saya sudah hafal ya kayak saya kayak apa gitu. Anak lanang si Jiki memang kayak begitu gitu. Oh alah gitu. Akhirnya kemudian ya keluarga sana bisik-bisik lah lama berunding gitu. Nah, sorry potong bentar. 3 tahun ini itu proses itu nggak ada yang kita ngobrol dulu kayak diskusi dulu pisah gitu dulu nggak? Iya, sama mereka musyawarahkan dulu ya karena memang itu sesuatu kayak yang shocking gitu ya. Ini ngelamar kok ujuk-ujuk bilang ya kalau nikahnya 2 atau 3 tahun lagi mau cari yang lain. Nah itu ngelamar macam apa ya? Kemaki ya? Ya itu shocking ya. Iya kemaki banget katamu gitu. Jadi tapi diikhtiarkan. Ternyata yang bijaksana Bapak calon mertua kata dia ini masnya ini kok langka itu gitu ya. Mungkin karena beliau berpikir ini makhluk langka ya patut dilestarikan gitu. Akhirnya beliau sendiri yang menyampaikan waktu itu ya sudah kalau begitu bisalah disegerakan pernikahan tapi ya jangan cepat-cepat karena kami kan tentu perlu persiapan sebagai keluarga mempelai perempuan. Jadi kalau menurut Mas Salim kapan sebaiknya gitu ya. Saya itu bilangnya ya waktu itu sekarang saya juga siap. Jadi dari Jogja ke sini saya sudah hafal. Saya sudah hafal teks ijab qabul bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Terus, ya jangan sekarang kita perlu persiapan. Akhirnya kemudian musyawarahkan ulang, disepakati, ya pernikahannya dilangsungkan 1 bulan kemudian, tanggal 20 Agustus. Jadi itu diplomasi sukses ya, strategi penting mengubah 2 atau 3 tahun menjadi 1 bulan. Mantap, langsung sebulan nikah loh. Luar biasa. Sebulan kemudian Masya Allah. Gitu. Ya, ini semoga bisa menginspirasi teman-teman tadi ya ceritanya dari beliau, dari Ustaz Salim nih, menikah dalam waktu sebulan ya. Luar biasa. Iya. Nah itu waktu menikah masih ada kejadian yang agak mendebarkan lagi itu Mas Mirza. Ada ceritanya jadi menjelang akad nikah itu hari Jumat ya akad nikahnya ba'da Jumatan gitu. Jadi hari Jumat ba'da Jumatan kemudian saya itu di SMS sama calon istri untuk persiapan kata dia. Jadi dia baru ngasih tahu kalau ya, ternyata kuliahnya dia lebih mahal daripada kuliah saya. Gitu. Jadi semesternya dia biaya SPP per semesternya dia itu 4 kali lipat lebih mahal daripada SPP saya gitu. Saya baca itu kok jadi gitu. SPP-nya aja 4 kali dari SPP saya. Yang lain-lain nanti gimana? Jadi itu ya ujian ya namanya. Mungkin setan juga godanya di situ. Menjelang akad nikah itu muncul lagi kegalauan dan keraguan. Deg-degan, ya Allah kok kayak begini kok jadi berat begini, terasa berbagai macam hal yang menjadi tanggung jawab saya di depan itu menjadi kelihatan begitu dahsyat gitu ya. Sepaneng gitu ya. Tapi saya akhirnya kemudian ya Allah bismillah, saya itu nikah dengan niat menghindari maksiat, dengan meniatkan menjaga diri, niat untuk ibadah ya Allah Engkau berjanji untuk menolong orang-orang yang meniatkan ibadah. Beri saya tanda ya Allah bahwa Engkau akan menolong saya Allah gitu ya. Akhirnya ketika akad nikah itu saya pegang tangan calon mertua itu,
Wow, itu saya merem akad nikahnya. Saya terima nikahnya itu, saya merem. Kan merem itu tanda pasrah kepada Allah dan tanda husnudzon kepada Allah. Ya, kita berharap akan ada tanda kebesaran Allah nanti ketika kita membuka mata. Kayak Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail kan menutup mata ya. Ya, soalnya pasrah kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Ya, tentu penting untuk Nabi Ibrahim itu menutup mata, itu tanda manusiawinya beliau juga gitu kan. Dan alhamdulillah kemudian Ismail diganti dengan domba. Nah, saya juga berharap nanti akan muncul keajaiban ketika saya buka mata. Tapi ya tentu jangan sampai ya keajaibannya kayak Nabi Ibrahim. Masa diganti domba kan nggak lucu. Nah, akhirnya ternyata benar. Ketika habis ijab kabul itu kan bulan Agustus ya. Bulan Agustus kan harusnya bukan musim penghujan ya. Tapi turun hujan pada waktu itu. Jadi akad nikah turun hujan. Begitu turun hujan kan langsung dipimpin sama petugas KUA-nya untuk berdoa itu kan. Selesai berdoa, ya istri saya dipersilahkan untuk mencium tangan saya kan. Itu kan pertama kali ya. Nyentuh tangan kemudian gitu, kayak 220.000 volt gitu ya. Ya itu dahsyat banget gitu. Jadi nah kemudian saya dengan gemetar juga ya meletakkan apa namanya hidung saya ke arah ubun-ubunnya, kemudian ketika saya cium dan doakan ubun-ubunnya itu, saya ya gombal untuk pertama kali. Gombal untuk pertama kali dengan kata-kata begini. Lihat, bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya. Turun ke bumi untuk mendampingiku gitu. Jadi gombal pertama. Itu bilang gitu pakai mic apa gimana tuh? Gombal itu. Enggak dong, tak bisikin aja buat dia. Iya, buat dia pribadi, senyum-senyum aja. Iya, itu yang kita sampaikan pertama gitu. Jadi buat teman-teman ini sekedar ini jadi saya yang dikulitin nih. Padahal kita mau ngomongin tentang bobot bibit bebek. Loh ini kan udah termasuk semua bobot bibit bebek yang antum sampaikan gitu. Iya. Jadi teman-teman yang insya Allah ya kalau sudah kemudian yakin kita berproses dengan proses yang syar'i. Nah, kelucuannya nanti salah satunya karena kami itu sangat khawatir soal menjaga proses, nggak banyak berkomunikasi. Banyak yang dapat undangan double, Mas Mirza. Ya, jadi list undangan saya dengan list undangan calon istri saya itu ada beberapa yang double. Ini gimana sih Salim ini nikah? Saya diundang sama Salimnya, diundang juga sama istrinya. Masa dapat undangan double gini? Nah, masa amplopnya double kan? Enggak, saya bilang, itu karena kurang koordinasi, karena kami membatasi komunikasi, nggak sering teleponan nggak pernah. Kami cuma SMS-an waktu itu. SMS saja cuma ya yang penting-penting aja. Tadi bahkan soal mengkoordinasikan ini sudah diundang belum itu nggak dikomunikasikan sehingga ada orang-orang yang dapat undangan double tadi. Itu cerita. Karena lumayan satu circle ya, berarti ya. Dekat ya. Ya beda sih. Tapi ada beberapa irisan yang irisan ya, termasuk tentu yang tokoh-tokoh, terutama yang tokoh-tokoh ya yang double itu biasanya. Insyaallah. Waduh. Ya, semua teman-teman ya, mungkin saya aja di sini bisa senyum-senyum ya, apalagi yang lagi di rumah nih, nyimak tuh. Nih rata-rata komennya gitu loh, Masya Allah nyimak aja senyum-senyum sendiri gitu. Ceritanya luar biasa. Iya. Ustaz, tapi ini karena waktunya kita batasin juga, karena tadi sudah janji ke teman-teman mau ada pertanyaan boleh, mungkin kalau mau nanya-nanya masih boleh nggak Tat? Cuman dikit aja sih, nggak usah beberapa ya. Boleh. Jangan semua boleh, nanti. Boleh. Insyaallah. Nih teman-teman kalau mau nanya bisa langsung di kolom pertanyaan ya, biar lebih gampang gitu. Sebentar saya cari dulu Tat. Ustadz, kalau another misal nih, sebentar. Malah ada yang nanya, jadi biaya kuliahnya gimana Ustadz? Oh ya, alhamdulillah kuat saya bayar atas rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuat ya? Dikuat-kuatin bayarin gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi ini pentingnya juga istri yang salihah itu pinter, ya istri yang salihah dan pinter itu penting, gitu ya. Jadi ada cerita begini, begitu menikah kan kami tinggal saya memilih lokasi untuk tinggal waktu itu langsung di Jogokarian kan ya, belum punya rumah, belum punya tanah, belum punya apa-apa kan kita ngontrak rumah, ya, kontrakannya itu kecil, Nah, saya waktu datang
pertama kita mau nempatin tempat itu ya, setelah kan 3 hari di tempat mertua, 2 hari di tempat orang tua saya, kemudian kita mau nempatin rumah yang sudah kita kontrak bareng itu ya. Nah, nempatin di situ saya bilang, maaf ya rumahnya kecil, nggak apa-apa kata dia. Yang penting hatinya yang luas. Wah, sudah luar biasa itu ya. Dan ini kontrak loh, belum beli. Oh ya nggak apa-apa, namanya punya rumah kan nggak wajib kata dia. Oh iya nggak wajib ya. Iya yang wajib itu sholat. Iya juga yang wajib itu sholat gitu. Terus nggak pengen punya rumah emang dek gitu. Tadi ya pun pengenlah punya rumah, tapi nantilah gampang di surga yang penting punya rumah. Kalau di dunia pindah kontrakan asal sama kamu nggak apa-apa, gitu kan. Nah tapi ternyata dia pintar memperbesar rumah, Mas Mirza. Tahu caranya memperbesar rumah. Itu kan kontrakan kecil. Tiap sore dia beli snack, makanan-makanan kecil, bikin minuman-minuman manis dan enak. Anak-anak tetangga dipanggilin, diajak ngaji di rumah. Kan terus pada ngaji di rumah. Ya, 4 bulan setelah itu, saya sudah merasa, ini rumah udah nggak cukup ini. Ada anak-anak kecil tiap sore ngaji sebanyak ini. Akhirnya bulan ke-4 kita pindah kontrakan. Dan wallahu alam rezekinya dari mana? Kok ya bisa bayar kontrakan yang baru yang lebih besar, Masya lebih Allah. luas. Gitu ya. Itu luar biasanya gitu. Di rumah yang baru sama, dia makin banyak anak-anak yang datang karena rumahnya makin luas gitu ya, tiap sore gitu ya, seminggu 3 kali di rumah dia bikin ngaji sama anak-anak itu, ngajarin hafalan Quran macam-macam ya, sampai kira-kira 4 tahun ya, 4 tahun di rumah kontrakan yang itu ada kejadian bahwa ketika anak-anak itu baru nyoret-nyoret tembok pakai krayon, itu dimarahi sama pemilik rumah yang ketepatan sedang datang. Akhirnya istri saya nangis kan, karena anak-anak itu dimarahin gara-gara mereka main di rumah kontrakannya. Ketika dia nangis itu saya berdoa sama Allah, ya Allah kalau memang punya rumah sendiri itu baik ya Allah. Kalau ada anak-anak orang-orang tembok gak ada yang marahin ya Allah, ya sudah kami rela dikasih rumah. Iya, Masya Allah ya, ada orang datang nawarin rumahnya, minta dibeli sama kami, nggak harus langsung lunas ya, kemudian juga pokoknya syaratnya semuanya dipermudah oleh dia, yang penting segera kami bisa ambil alih rumahnya. Alhamdulillah itu 2010 ya, 2008 Allah mampukan kami beli rumah itu dengan cara yang luar biasa. Ini pentingnya ya caranya istri tadi ya. Akhirnya saya berkesimpulan, kita ini kalau minta sesuatu sama Allah harus nyiapin jawaban kepada Allah kalau ditanya, memangnya itu mau buat apa? Ketika kemudian ternyata istri saya selalu bisa menjawab, rumah itu buat ngaji anak-anak, rumah itu buat kemudian kegiatan-kegiatan yang positif untuk tetangga-tetangga, alhamdulillah dipermudah untuk dapat rumah. Cerita kami punya mobil juga sama, ternyata seperti itu. Ternyata mobil kami yang pertama dulu beli tahun 2009 itu karena ada tetangga perlu cuci darah. Kalau pergi cuci darah, nggak ada yang nganter pakai mobil, cuma pakai motor suaminya, satu saat kehujanan. Ketika dia kehujanan itu istri saya nangis, kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang punya mobil itu baik ya Allah bisa untuk nganter tetangga yang cuci darah ini supaya nggak kehujanan, ya kami rela dikasih mobil ya Allah. Dan dengan cara yang sangat luar biasa, ada orang yang datang nawarin mobilnya dengan cara pembayaran yang sangat dimudahkan untuk kami. Dan seterusnya, itu cerita-cerita yang Masya Allah, Tabarakallah. Saya selalu bersyukur ya, 17 tahun bersama dengan wanita yang satu ini keren banget ya itu, Allah, Masya Allah itu. Ih, dengarnya merinding-merinding ya. Saat ini tadi ada yang lumayan relate ya, ini agak lumayan nyambung karena ada teman-teman yang nanya untuk tinggal itu gimana, Tat? Apakah langsung untuk sendiri atau sama orang tua untuk satu rumahnya? Kalau saya sudah menyampaikan kepada orang tua ya, pada saat itu, begitu awal saya menikah, saya ingin tinggal sendiri, tinggal membangun rumah tangga dan keluarga saya sendiri. Karena memang faktor awal-awal itu penting untuk menyatukan bonding ya, menguatkan ikatan antara suami istri. Itu kalau ada faktor-faktor lain, itu bisa terganggu. Maksudnya misalnya, ya karena satu rumah nakodanya lebih dari satu, ada kita, ada mertua misalnya gitu, itu akan berbeda dengan kalau kita membangun independensi terlebih dahulu, bahwa nanti nyuwun sewu akan kemudian misalnya teman-teman ada yang mempunyai tanggung jawab harus jagain orang tua gitu ya, sehingga mau tidak mau nanti tinggalnya bersama orang tua. Tapi kalau awal-awal penting kalau Anda tidak punya uzur lain, misalnya
orang tua masih bisa untuk tinggal sendiri atau ada yang lain yang bisa menemani, untuk awal pernikahan, katakanlah menurut saya 1 tahun, 2 tahun awal pernikahan, penting untuk membangun rumah tangga sendiri, supaya kemudian ini suami istri saling memahaminya powerful dulu. Ikatan antara suami istrinya kuat dulu, jangan diintervensi faktor-faktor luar dulu. Jadi nyaman, menjadi diri sendiri semuanya dulu gitu ya, di antara keduanya. Supaya lebih kuat nanti bondingnya, ikatannya. Kalau saya sih sarannya begitu. Di awal-awal jangan tinggal bersama mertua atau orang tua dulu. Kalau bisa mandiri langsung, dan kemudian itu sangat mempengaruhi nanti pembentukan ikatan yang kuat, atifah ya, antara suami dan istri. Oh gitu, wow, logikanya gitu ya, mantap mantap. Ya, tadi mungkin Ikhwan sudah terjawab ya. Terus juga ada Agista, Ustadz gimana menyampaikan ke calon, misal nih ada tingkah laku yang nggak baik, itu perlu disampaikan nggak? Perlu, tapi perhatikan waktu, perhatikan kesempatan, perhatikan situasi yang tepat ya, untuk menyampaikan hal-hal yang sensitif kepada orang. Kita menikah bukan untuk bisa mengubah langsung dalam waktu sehari semalam. Kita menikah itu untuk kemudian sama-sama berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita tidak bisa langsung menuntut kepada calon, menuntut kepada suami untuk berubah sedemikian cepat. Tapi tentu kita harus selalu mengikhtiarkan ada proses bareng-bareng. Saya selalu menyarankan, ya misalnya kalau sudah mantap, hal yang negatif itu bukan hal yang prinsip ya, tapi nanti diperkirakan bisa diperbaiki di waktu yang akan datang. Ya, insya Allah kita bisa manfaatkan momen misalnya malam pertama untuk menyampaikan aspirasi kita, harapan kita, kemudian tentang diri kita, supaya dikenali oleh pasangan, supaya pasangan tidak perlu bermain prasangka dan tebak-tebakan, main kode-kodean, nggak perlu. Tapi kita open ya kepada pasangan, apa kelebihan, apa kekurangan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, sampaikan. Itu pelan-pelan, insya Allah nanti bisa saling menguatkan. Aku nggak sempurna, Mas. Aku punya kekurangan begini-begini. Aku juga pasti tidak bisa mengharapkan Mas sempurna. Tentu Mas juga punya kelebihan dan kekurangan. Aku akan fokus untuk memperkuat kelebihannya Mas. Tentang kekurangannya Mas, insya Allah nanti kita bersama-sama berproses untuk memperbaiki. Itu aja, itu penting. Oke, sudah menjawab ya. Terima kasih Ustaz Salim Hafillah untuk ilmunya untuk hari ini. Mungkin kayaknya perbincangan kita sore hari ini harus disudahi dulu. Karena kayaknya sudah mau maghrib juga nih, Ustaz. Udah jam berapa nih? 17.25. Kesimpulan terakhir apa kita sebelum kita pamitan? Ke teman-teman ini yang lagi dengerin. Ya, untuk teman-teman semuanya, yang pertama adalah bahwa jodoh itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz di sisi Allah kan ya. Kita ini cuma menempuh jalan ikhtiar. Nah, ujiannya kan di jalan menempuh ikhtiar ini. Apakah kita kemudian setia kepada nilai-nilai yang ada di sisi Allah, ya, supaya kemudian pernikahan kita berkah, ya. Yang namanya jodoh itu mau diambil dari jalan halal, jalan haram, ya dapatnya itu juga. Yang beda nanti rasa berkahnya, ya, rasa berkahnya yang berbeda. Jadi jalani ujian ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap taat kepada Allah, dengan semakin memperbaiki pribadi kita, karena jangan kaget biasanya jodoh pastinya adalah cerminan diri kita, gitu ya. Jodoh itu cerminan diri kita. Bukan berarti pasti kalau kita akan mendapatkan jodoh yang baik, tetapi kalau kita ternyata diuji oleh Allah dengan jodoh yang tidak sesuai harapan, maka kita perlu juga bercermin tentang diri kita. Mungkin ada niat yang salah, mungkin ada hal yang salah, tetapi sama-sama tadi kita kemudian memperbaiki diri adalah kunci untuk insya Allah mendapatkan pernikahan barokah. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman akhwat, jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Sering ya banyak yang tanya, Ustadz kalau ikhwan kan enak, ya mau sama siapa tinggal kemudian dia keberanian atau tidak. Tapi gimana dengan akhwat? Kalau inisiatif duluan kan itu sesuatu yang tidak terlalu lazim di dalam kebudayaan kita. Saya biasanya menyampaikan tentang tanggung jawab dari walinya. Jadi untuk akhwat, teman-teman akhwat itu jodoh suami bagi seorang perempuan itu bukan cuma tanggung jawabnya pribadi, tapi tanggung jawab walinya. Bapak Anda punya tanggung jawab, kakek kalau masih gitu ya, kakak atau abang atau adik gitu ya, punya tanggung jawab untuk juga
berperan mencarikan calon yang soleh untuk Anda, gitu ya. Itu penting untuk melibatkan mereka. Misalnya kita menyampaikan kita punya kakak, kita punya mas, buat tukeran temen, maksudnya gimana, Dik? Temennya mas buat aku yang soleh, terus temenku yang solihah juga buat mas, nanti kita atur skenario-nya. Itu boleh, gitu ya. Atau kemudian ngomong sama bapak, gitu ya. Pak, nanti kalau datang sholat Jumat atau sholat subuh atau apa gitu ya, ada yang soleh, ada yang baik, ya ajak ke rumah ngobrol-ngobrol, siapa tahu kemudian bisa dilanjutkan. Nanti saya yang masak gitu ya. Saya pernah mengalami satu kejadian yang menarik. Saya khutbah Jumat ya, sekitar tahun 2008 kalau tidak salah. Saya khutbah Jumat di satu masjid. Begitu selesai sholat Jumat, ketika akan keluar, saya dihadang oleh seorang bapak yang ya penampilannya rapi, bersih, orangnya kelihatan solih gitu. Bapak ini gandeng tangan saya, kemudian mohon maaf nak, tadi khutbahnya bagus sekali, izin nak bertanya. Mohon maaf ya nak ya, pribadi sekali, tapi saya pengen tanya, anak sudah menikah belum nak? Gitu. Seorang bapak bertanya kepada gitu. Itu tahun 2008, saya sudah punya anak. Itu kata mau dijawab belum, kok bohong. Mau dijawab sudah kok kayaknya melewatkan kesempatan kan gitu. Tapi saya sampaikan, oh alhamdulillah Pak, sampun. Ternyata beliau direktur utama sebuah rumah sakit swasta besar di Jogja waktu itu. Dokter beliau, seorang dokter. Menyampaikan, iya nak, saya ini galau nak. Ya, sebenarnya tadi kalau anak belum menikah, saya pengen kenalan lebih jauh sama Nak Salim, siapa tahu memang Allah menuliskan jodohnya di situ. Anak saya perempuan ini selesai S1, dapat beasiswa mau ke Jerman. Nah, kalau berangkat sendiri ke Jerman itu saya kok nggak bisa ngelepas. Nah, saya pengennya saya nikahkan dulu, biar dia ke Jerman sama suaminya. Kalau perlu, kalau suaminya mau melanjutkan kuliah juga di Jerman, saya biayai juga. Bismillah, saya akan usahakan. Oh iya, luar biasa. Wah, jarang-jarang nih. Itu jarang-jarang gitu kan, orang tua mikirnya sampai seperti itu. Nah, untungnya saya itu kok punya kenalan. Saya punya temen, dia juga qadarullah ya, mau sekolah di Jerman juga dan dapat beasiswa juga. Saya tanya sama dia, jenengan sudah ada rencana nikah belum? Ya sudah pengen, cuman belum kemarin karena masih fokus studi, belum mikir banyak ke arah sana. Padahal juga sebenarnya sudah pengen. Saya ikhtiarkan kenalkan dengan seorang bapak yang sangat baik, mau nggak? Saya kenalkan mereka. Akhirnya alhamdulillah cocok, nikah, suami istri berangkat ke Jerman. Masya Allah. Gitu ya cerita. Jadi artinya ya teman-teman, kalau bisa ikhtiar lewat orang tua tadi, meskipun nggak dapet target awal, bisa jadi dapet yang lebih baik. Jadi, bapaknya tadi kan targetnya khotibnya ya, khotibnya sudah punya anak, jadi ternyata temennya ada yang nyambung gitu ya. Ini ya apa namanya, insya Allah menjadi satu hal yang berkah kalau kemudian ada ikhtiar dari orang-orang dekat kita, bapak kita, kakak kita, itu insya Allah bisa dilibatkan. Demikian. Terima kasih Ustadz ceritanya. Wah, ini jadi inspiratif banget ya, banyak banget yang bisa kita dapetin ilmunya. Semoga kita bisa ketemu lagi Ustadz ya. Insya Allah nanti kalau keadaan sudah membaik, atau mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi lah nantinya di Ta'aruf Online Indonesia. Baik. Insya Allah. Jadi gitu dulu. Saya potong dulu teman-teman. Mohon maaf karena waktunya sudah overtime. Udah lewat banyak ya. Jadi kita ketemu lagi nanti di Ta'aruf Online Indonesia. Ustadz, matur suwun. Baik. Sama-sama Mas Mirza. Sami-sami. Terima kasih. Salam untuk teman-teman Ta'aruf. Alhamdulillah. Alhamdulillah.